Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ryan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Dalam prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing terbagi menjadi 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip prioritas, kemudian prinsip korektisitas, yang ketiga ada prinsip berjenjang, yang keempat ada prinsip pembelajaran kebermaknaan, kemudian yang terakhir ada prinsip ujian atau imbalan. Pada prinsip prioritas, penyampaian materi dalam pembelajaran bahasa Arab harus memperhatikan prinsip-prinsip prioritas, yaitu yang pertama mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Kemudian yang kedua ada mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata, dan menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur bahasa Arab seperti semestinya. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip korektisitas. Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi tentang al-aswat atau fonetik. Kemudian yang kedua ada at-tarokib atau sintaksis, dan yang ketiga ada al-ma'ani atau semiotik. Apa yang dimaksud dengan prinsip korektisitas? Prinsip korektisitas adalah seorang guru tidak hanya menyalahkan peserta didik, akan tetapi seorang guru juga harus melakukan pembetulan ketika seorang peserta didik tersebut salah, dan membiasakan peserta didik untuk kritis dalam pengajaran fonetik, sintaksis, dan semiotik, atau yang diibaratkan dalam bahasa Arab yaitu al-aswad, tarokib, dan al-ma'ani. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip berjenjang. Jika dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip berjenjang, yaitu pergeseran dari hal yang konkret ke yang abstrak, kemudian pergeseran dari hal yang global menuju ke hal yang detail, dan dari hal yang sudah diketahui menuju ke hal yang belum diketahui. Akan ada kesinambungan antara 3 jenjang tersebut. Akan tetapi dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat 3 jenjang juga, yaitu yang pertama adalah jenjang pengajaran mufrodat, kemudian yang kedua ada jenjang pengajaran qawaid, dan yang terakhir adalah tahapan pengajaran makna. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip pembelajaran kebermaknaan. Prinsip pembelajaran kebermaknaan meyakini pentingnya faktor ini dalam belajar. Untuk apa? Untuk menjadikan peserta didik menyerap pelajaran secara lebih lama daripada belajar secara hafalan. Semisal, guru yang mengajari sebuah kosakata atau gramatika, guru seharusnya menggunakan atau mengajarkan hal tersebut secara konteks. Jadi makna yang ingin disampaikan itu lebih mudah dicerna dan lebih dapat dicapai walaupun dengan pembelajaran yang secara lama, seperti itu. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip ujian atau imbalan. Prinsip ujian atau imbalan menegaskan bahwa manusia secara universal terdorong untuk melakukan sesuatu karena adanya sebuah imbalan. Jadi apabila ada seorang guru dan seorang peserta didik, seorang guru memberikan pertanyaan dan seorang peserta didik menjawab, maka seorang guru memberikan imbalan atau sebuah apresiasi terhadap peserta didik yang dapat menjawab soal dari seorang guru tersebut. Nah, terlepas dari 5 prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, kemudian ada metode pengajaran bahasa Arab. Metode pengajaran bahasa Arab terbagi menjadi 2, yaitu metode tradisional dan metode modern. Apa itu metode tradisional? Metode tradisional adalah metode yang mengajarkan melalui qawaid dan tarjamah, seperti dalam ilmu nahwu dan ilmu sharaf, dan ilmu bahasa Arab yang dipelajari melalui kaidah-kaidah lainnya. Kemudian metode modern adalah metode yang dibahas secara langsung, atau metode yang menggunakan pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik bisa membicarakan atau berbicara bahasa Arab secara langsung, atau lebih dapat dikatakan metode ini menggunakan cara seperti mempelajari muhadasah, kemudian kosakata-kosakata yang lebih mudah diserap dan lebih mudah dipraktekkan, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.